Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang manfaat dari turunan yang ketiga ya. Jadi yaitu menentukan interval fungsi naik atau turun. Jadi di sini maksudnya apa sih maksudnya fungsi naik atau turun? Nah, di sini yang disebut fungsi naik atau turun itu adalah ketika dia fungsi naik itu adalah pertambahan nilai. Nah, sama dengan ketika kalian membaca grafik akan lebih mudah ketika data itu ditampilkan dalam grafik ya, misalnya terkait dengan jumlah kasus COVID ya yang sempat mewabah, atau misalnya terkait dengan peningkatan harga kebutuhan pokok. Nah, misalnya seperti itu akan lebih gampang ya. Jadi di sini, nah misalnya grafiknya ini ya, fx ini, jadi di sini akan kita lihat bahwa fungsinya yang pertama ini di sini ya, di rentangan ini di kiri itu mengalami penurunan nilai, sehingga ini disebut nilai interval. Di sini dia fungsi turun namanya. Ya, ini min ini berarti turun ya. Sampai di titik puncaknya di sini di 0,0 dia akan berbalik menjadi naik, nilainya akan bertambah. Nah, ini disebut fungsi intervalnya dia naik. Paham ya? Naik dan turun. Jadi sekali lagi, yang namanya fungsi turun adalah nilainya itu fungsi itu berkurang. Dalam grafik dia mengalami penurunan, itu fungsi turun. Kemudian sebaliknya fungsi naik dalam grafik dia mengalami penjumlahan atau posisinya naik. Ya. Nah, jadi manfaat dari turunan di sini adalah kita akan menentukan interval atau selang atau rentangan di mana dia merupakan fungsi turun atau fungsi naik. Nah, di sini yang menjadi rentangan fungsi turun adalah di bawah dari 0 ya. Jadi kurang dari 0 ini namanya fungsi turun. Kalau di atas 0 ini x-nya di atas 0 berarti dia namanya fungsi naik. Terus dia akan naik seperti itu ya. Jadi kita di sini mencari interval ya. Sudah? Nah, lanjut ini. Anak-anak menggunakan turunannya adalah di sini ya. Fungsi fx memiliki interval ya. Naik jika itu atau pada f aksen x-nya lebih dari 0. Nah, jadi dia akan naik pada turunannya ini lebih dari 0. Nah, begitu sebaliknya dia akan turun pada f aksen x-nya kurang dari 0. Seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan turunan. Ya. Silakan dicatat ya. Nah, baik. Untuk contohnya. Nah, contohnya ya. Tentukan batas-batas fungsi fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 min x kuadrat dikurangi 8x tambah 11 adalah fungsi naik. Nah, jadi maksudnya secara sederhana soal ini di rentang mana gitu. Fungsi ini adalah fungsi naik, seperti itu ya. Jadi kalian mencari tanpa harus menggambarnya, seperti itu ya. Jadi ini dengan tidak menggambar kalian akan tahu oh di rentangan ini dia fungsi naik, di rentangan ini dia fungsi turun, gitu ya. Oke, coba perhatikan. Nah, caranya adalah pertama, ini kan dia fungsi naik. Jadi fungsi fx nah, ini kan kita udah dapat bahwa fungsi fx naik jika f aksen x lebih dari 0. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, artinya apa? Kita cari dulu turunan dari fx di sini ya. Jadi kita cari turunannya ini langsung saja ya, 3 kali sepertiga itu 3 dikali sepertiga itu. Kemudian x-nya kurangi 1, 3 kurangi 1, 2 langsung ya. Kemudian min, ini 2-nya ke depan, 2x, pangkatnya kurangi 1 nggak usah ditulis. Kemudian ini min 8x, turunannya 8 ya. Terus tambah sebelah ini jadi 0 ya. Nah, lebih dari 0. Nah, seperti itu. Kemudian kita sederhanakan ini ya. Ini menjadi x kuadrat min 2x
min 8. Lebih dari 0. Nah, di sini anak-anak akan ketemu ini namanya pertidaksamaan kuadrat. Kenapa? Karena ada lambang lebih dari. Kemudian ini ada pangkat 2 dan ini 0 di kanan. Berarti sudah memenuhi bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat namanya. Ya. Nah, sekarang anak-anak pertama cari dulu pembuat 0. Jadi cari pembuat 0-nya. Caranya gimana? Jadi anggap ini sama dengan 0, ya. Jadi di sini x kuadrat min 2x min 8 ini sama dengan 0. Nah, untuk membuat 0 pertidaksamaannya dirubah menjadi sama dengan. Nah, di sini anak-anak faktorkan, ya. Nah, ingat untuk cara memfaktorkan ini di sini xx pasti, ya. Kemudian anak-anak cari berapa kali berapa biar min 8, ya. Kemudian supaya jumlahnya min 2. Nah, di atas adalah hasil kali, ini jumlahnya min 2, ya. Coba 1 dengan 8 kan nggak mungkin, ya. Kemudian 2 dengan 4. Nah, ini bisa jadi dia, ya. 2 dengan 4 yang mana biar min 2. Nah, ini pasti min, ya. Nah, coba kalikan 2 kali min 4 min 8, kemudian 2 tambah min 4 min 2. Berarti ini memenuhi. Sehingga anak-anak tulis di sini x plus 2. Kemudian ini x min 4. Seperti itu. Nah, dari sini anak-anak akan dapatkan x plus 2 sama dengan 0 atau x min 4 yang sama dengan 0. Ya, ini namanya, ingat materi SMP ini lagi, ya. Dari sini anak-anak akan dapatkan 2-nya pindah ke kanan min 2, ya. Ini x sama dengan min 4-nya pindah ke kanan jadi 4. Nah, jadi ini adalah pembuat 0-nya. Artinya di min 2 dan 4 ini dia sama dengan 0, ya. Sudah? Nah, selanjutnya saya tulis di sini, anak-anak buat garis apa namanya? Bilangan, ya. Nah, seperti ini. Karena kita mau sekarang dalam interval, ya. Jadi di sini dalam interval. Nah, jadi buat gini, terus ada 3 daerah kayak gini buat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian taruhlah angka ini, ya, min 2 dan 4 sesuai nilainya. Oh, min 2 di kiri karena lebih kecil. Kemudian 4 di kanan, ya. Terus ini lingkaran putih, ya. Kenapa lingkaran putih tidak diarsir? Karena tidak ada sama dengan, ya. Seperti itu, ya. Kemudian yang anak lakukan adalah uji. Nah, anak uji titik, ya. Nah, gimana maksudnya uji titik? Nah, digunakan persamaan ini, ya. Min 2 dan 4 ini anak-anak uji, caranya adalah masukkan sembarang titik berapapun itu. Nah, caranya adalah gunakan uji 0. Saya tambahkan ini, ya. Nah, lebih gampang anak-anak gunakan x sama dengan 0. Tuh, gampang hitungnya. Kenapa? Kalau 0 dimasukkan ke sini, 0 kuadrat kan 0. Min 2 kali 0, 0. Min 8. Jadi kalian hanya lihat C-nya saja. Oh, C-nya min 8. Jadi kalau kalian masukkan 0 berarti min 8. Artinya di 0 itu nilainya min 8. Di mana kan 0 itu? Jadi kalau kalian masukkan ke sini, ya. Uji 0-nya, bentar, termasukkan sini, ya. 0 kuadrat min 2 kali 0 min 8. Nah, ini anak-anak akan dapatkan min 8. Artinya ketika anak-anak masukkan 0 di sini 0-nya, ya. Ini x-nya 0 di sini. Dia akan nilainya min karena min 8. Sehingga yang lainnya di seberangnya sini jadi positif dan di sini juga positif. Ini nggak perlu diuji lagi, ya. Jadi kalian cukup menguji satu titik saja sehingga yang lainnya pasti berlawanan, di seberangnya berlawanan. Kalau di sini min, di sini plus, di sininya juga plus, ya. Kalau di sini plus, yang di seberang kirinya ini min, sininya min, seperti itu. Ya, pasti seperti itu. Oke. Nah, sekarang lihat, oh, di rentangan ini ada 3 daerah, ya, ada plus, min, plus. Yang manakah diminta atau yang memenuhi? Lihat tanda
pertidaksamaannya. Jadi yang kalian lihat adalah ini. Nah ini. Jadi dia kalau dia minta lebih berarti artinya apa ini? Yang diarsir? Kalau lebih dari 0 berarti arsir yang plus. Seperti itu. Kalau kurang dari 0 arsir yang min. Nah sehingga anak-anak arsir yang mana? Arsirlah yang positif ya. Nah inilah positifnya dia, sorry. Berarti anak tinggal arsir ini. Nah itu. Ya, paham ya? Silakan digambar ya. Nah ini ada tanda panahnya artinya dia berlanjut. Nah jadi maksudnya sekarang kita udah ketemu berarti yang memenuhi persamaan pertidaksamaan ini adalah X kurang dari min 2 atau X lebih dari 4. Di rentang itulah dia naik. Gitu ya. Jadi kalian tinggal tuliskan X kurang dari min 2 atau X lebih dari 4. Inilah HP-nya. Jadi selesai. Sekali lagi inilah HP-nya ya, himpunan penyelesaiannya. Jadi jawaban dari batas fungsi fx ini naik adalah di sini X-nya kurang dari min 2 atau X-nya lebih dari 4.